pasanganku tuh pendiam, introvert gitu. Lah emang dulu waktu pacaran kamu gimana itu gitu. Satu, atau dulu kalau ternyata nggak introvert kenapa berubah? Aku bahkan notice bahwa begitu udah nikah, kita seolah-olah udah merasa nyaman dengan nih orang. Jadi nggak perlu mengusahakan lagi. Kita kayak nggak perlu usaha lagi coba makanan baru, explore apaan lagi, karena ya udah kan gue udah nyaman aja nih. Iya, kan kita dia udah tahu udah sama gue udah sama dia. Jadi salah satu yang gue percaya adalah saling bisa bikin ketawa itu udah salah satu ketertarikan di dasar banget. Halo parents, kembali lagi di podcast Curhat Babu. Curhatnya bapak dan ibu. Yeay. Kok kita gak bareng? Oke, kita mau ngomongin apa nih episode kali ini? Kita mau cerita salah satu podcast yang kita dengerin atau sumber inspirasi kita yaitu namanya Jay Shetty. Jay Shetty itu adalah seorang dulu tuh pernah jadi monk. Ya, dia tuh penulis buku juga. Dia ada buku keduanya sekarang keluar ya. Yang pertama aku udah baca, yang kedua belum. Yang pertama buku pertama ya Think Like a Monk. Buku kedua adalah 8 Rules of Love gitu ya. Dan di tahun ini dia lagi mengadakan world tour buat bukunya. Dan kebetulan aku udah mengajak Aryo untuk nonton bareng. Dan gue udah bilang iya. Udah kayak apa. Nah ini kita mau share coba salah satu dari salah satu insight-nya dia yang kita lumayan setuju dan lumayan praktekkan. Iya, dia tuh banyak banget share soal relationship, soal self-development, soal banyak hal lah. Tapi yang kita look up adalah soal relationship ini nih gitu. Karena menurutku kayak apa yang dia bicarakan tuh bisa berapi-api dan iya juga ya gitu. Kayak bikin aku iya juga ya, bener juga ya gitu. Iya juga ya, kaos dia juga ya. Dia tuh share gitu tentang ada sebuah formula, dia sebutnya sebagai 4E formula. Wah, 4E. Yang pertama apa? Entertainment ya? Iya, ini tuh di dalam relationship menurut dia. Yang pertama kan entertainment yang kamu bilang nih ya. Melakukan hal-hal yang menyenangkan bareng sama pasangan. Ini kayaknya dasar semua relationship ya. Betul, maksudnya kalau nggak ada hal-hal menyenangkan buat apa jadi relationship gitu loh. Dasarnya gampang banget adalah ya as simple as mungkin kita ya nonton film bareng senang. Atau kita ngapain lagi? Kamu senang sama aku ngapain lagi coba? Kalau kita kebanyakan entertainmentnya kayaknya deh. Maksudnya di luar bukan sesuatu yang effort. Apa mungkin gini ya? Mungkin bukan sesuatu yang effort dari mulai pacaran. Terus kita nikah, terus kita punya anak. Hal-hal entertainment yang paling receh dan murah adalah ketawa. Nah ini lucunya adalah gini. Kalau kita lagi podcast kayak gini Bab, di kolom komen tuh suka ada yang bilang, gimana sih caranya dapet pasangan yang bisa ngobrolnya kayak Bumin dan Pak Aryo gitu. Nah ini tuh juga sebenarnya dari formula yang receh, bukan formula 4E gini ya. Jadi formula kamu apa itu? Enggak, tapi maksudku formulanya adalah ya itu dengan hal yang receh. Lo kan dari pacaran ngobrol, masa lo gak ngobrol? Iya gak? Bingung gak? Iya benar. Jadi, emang lo diem-dieman pacaran? Emang gak tahu? Jadi salah satu yang gue percaya adalah saling bisa bikin ketawa itu udah salah satu ketertarikan di dasar banget. Iya. Kalau gue gak nemu, walaupun Nucha kayaknya serius dan sukses seperti ini, dia tuh masih suka bikin ketawa. Lah makanya anak kita agak-agak bikin kita ketawa terus juga gitu. Karena formulasinya kita dari ketawa. Nah jadi tuh basic yang disebut sama Jay Shetty ini sebagai entertainment gitu ya. Itu tuh menurutku itu sangat mudah dilihat dari awal pacaran. Makanya begitu kita udah nikah ya udah kelihatan unsur entertainment di antara kita nih memang sudah ada gitu. Jadi mungkin teman-teman yang belum nikah gitu ya, atau mungkin yang mau nikah lagi ya, ada nih kayaknya di sini nih. Luas sekali nih. Itu tuh formula yang paling gampang kalau dilihat dari pasangan adalah entertainment ini. Dia tuh cukup entertaining nggak sih buat kita, dan kita juga cukup entertaining nggak ya buat dia gitu. Karena kadang-kadang ada tuh yang suka komen juga, pasanganku tuh pendiam, introvert gitu. Lah emang dulu waktu pacaran kamu gimana itu gitu. Satu, atau dulu kalau ternyata nggak introvert kenapa berubah? Nah, jeng-jeng, itulah yang jadi pertanyaan. Apa yang terjadi? Iya. Tapi jujur sih entertainment tuh ketawa adalah salah satu bentuknya. Ya, being entertained tuh bisa dengan bentuk lain. Misalnya sama-sama menyenangi hal yang sama. Kayak nonton film tuh seru banget. Bisa ngobrol, bisa saling entertain gitu loh. Saling gimana ya maksudnya? Tapi enggak kok, aku sama kamu kayaknya enggak punya gitu. Maksudnya orang lain tuh kalau misalnya nemu hal, enggak selalu hal ketawa yang bikin dia terhibur. Oh iya benar juga ya. Itu mungkin gue ya, kayaknya gue kurang ketawa gitu, kurang rileks anaknya. Jadi makanya kalau dia dibikin ketawa dia seneng banget. Iya, ada orang yang dikasih kita nonton film bareng,
Bukan kita, maksudnya ada orang pasangan yang nonton film bareng terus habis itu diskusi karena sama-sama suka banget sama film itu being entertain juga. Nah itu rumusnya dapat berarti. Iya gitu. Sih. Nah tapi yang lucu juga adalah kayak papaku orangnya kan pendiam. Papaku tuh orangnya cool, calm, confident. Pokoknya gitu banget lah. Pokoknya orangnya cool banget. Jadi kalau kita pada kayak ngelucu gitu-gitu, papaku bisa nggak ketawa sih, cuman senyum doang. Gitu. Dia nggak pernah ngeluarin dad jokes kayaknya. Kan? Bapak-bapak nggak pernah ngeluarin dad jokes. Iya, bapakku tuh soalnya anteng kalem gitu, tapi memang orangnya tipe yang introvert itu. Nah, itulah akibatnya Nucha mencari lawan. Betul. Secara tidak sadar alias unconsciousness aku tuh mencari yang justru orangnya lebih cewawaan. Apa tuh ya kalau bahasa yang bener. Petakilan bukan? Nggak nyari petakilan. Beda. Cuman lebih orang yang lucu, yang orangnya talkative, yang chatty gitu loh yang aku cari. Karena papaku tuh orangnya kalem banget, cool. Jadi aku kalau sama papaku cuma senyum-senyum aja. Ya. Oke, lanjut. Selain gitu. Entertainment yang pertama tadi ya, sekarang kedua. Yang kedua itu adalah experience dan juga experiments. Jadi di dalam formula relationship supaya bertahan lama, supaya awet, supaya menyenangkan. Nah, itulah berilah bubuk-bubuk experience dan bubuk-bubuk eksperimen. Sebenarnya yang menarik kalau experience mungkin pengertian orang akan menganggap bahwa kita ngapain aja juga udah sebuah experience kan. Mau itu jalan, mau itu apa itu juga experience. Tapi yang menarik bagiku di kolom eksperimennya. Eksperimen tuh artinya belum pernah dicoba dan mau mencoba secara bersama. Misalnya ya kalau kita mencoba restoran baru, misalnya setiap bulan ada satu dicobain, itu kan sama-sama dua-duanya belum pernah mencoba restoran baru. Hal sederhana kayak gitu aja. Kamu gak nyobain durian yang aku suka? Nyobain dalam bentuk pancake waktu itu terus mau muntah. Tapi itu udah lama banget, udah kayak 10 tahun lalu ya. Itu tuh sebelum kita nikah. Tapi kan udah itu doang dan itu cuma pancake. Pancake tuh ibarat pancake durian tuh, ibaratnya kayak fake-nya durian. Ya, pokoknya udah pernah nyobain. Ya coba lagi makanya. Oke, mana? Aku cobain So-soan mau try eksperimen mana orang nggak coba? Eksperimen udah. Ya buktinya eksperimen lagi adalah Nucha sebelum nikah nggak makan sushi, nggak makan ikan mentah. Iya, yang mentah tuh gue nggak suka karena buat gue kayak gitu kan. Tapi sekarang dia udah ngajakin mulu, terutama cuma walaupun belum semua jenisnya ya, tapi dia tuh udah suka ikan mentah sekarang. Nah, buatku ya level experience atau experiments yang Aryo harus unlock adalah bukan cuman cobain durian, tapi sampai dia kayak ayo yuk makan durian yuk, kayak ngajak-ngajak gitu. Nah, itu baru level eksperimen. Kan eksperimen dulu. Oh, ternyata kita nggak cocok di sini. Jangan dipaksakan ya nggak? Setuju nggak? Tapi iya juga. Jadi kalau lagi pacaran kan seru-serunya kecintaannya kayak karena weekend ini kemana? Pacaran malam minggu kemana nih? Jumat malam kita kemana lagi gitu kan? Kayaknya hari weekendnya banyak banget dari Jumat, Sabtu, Minggu gitu kan. Kita mencoba banyak hal dari yang mulai restoran, cobain makanan, kuliner, wiskul gitu, sampai eksperimen apa ya? Yaudah ke Ancol deh, ke Taman Mini deh, kayak cobain berbagai rides gitu, atau bahkan keluar kota, atau coba kayak kalau gitu aku tantang ya, aku makan durian, abis itu aku bawa kamu ke Waterbomb nyobain yang paling tinggi. Gak mau, aku kan eksperimen bareng aku di sebelahnya deh. Itu aku mau copot jantungnya. Jangan deh gue. Tapi Nucha raise a good point. Jadi di saat eksperimen itu pasti experience dan eksperimen itu terjadi waktu pacaran tuh sering banget. Iya. Tapi begitu menikah nggak mau. Kenapa ya? Turun. Lama-lama sampai nggak ada beberapa pasangan bahkan. Aku bahkan notice bahwa begitu udah nikah kita seolah-olah udah merasa nyaman dengan nih orang. Jadi nggak perlu mengusahakan lagi. Kita kayak nggak perlu usaha lagi coba makanan baru, explore apaan lagi karena ya udah kan gue udah nyaman aja nih. Iya, kan dia udah tahu kok enaknya di mana. Gue udah sama dia. Kayak nggak perlu lagi. Padahal sebenarnya perlu ya coba-coba apaan lagi gitu. Kita bukan berbicara soal coba makanan atau coba restoran, tapi kegiatan yang memang belum pernah kita lakukan. Iya. Gitu kan? Benar-benar banyak banget sebenarnya kegiatan di dunia ini, tempat-tempat yang belum dikunjungi. Mungkin dari sebelum menikah belum boleh traveling bareng atau belum punya uangnya untuk traveling lebih jauh. Do that while you are married gitu. Bisa jadi itu salah satu bentuk experience dan eksperimen yang besar banget tuh. Atau juga kayak mengingatkan kembali ke kapan terakhir kali kamu melakukan sesuatu untuk pertama kalinya. Waduh. Misalnya berbuat di mana, ya kan? Berbuat apa nih? Berbuat yang lain. Oke. Ya baik. Iya kan? Itu tuh kayak di mana gitu. Nah, itu kan
apa ya, satu fantasi baru juga, experience, kayak eksperimen di pantai gitu ya. Berbuat berenang maksudnya, atau bisa surfing gitu ya. Belum pernah surfing kan kita? Atau di tempat spa, ya ngapain spa bareng kan? Spa bareng. Kita belum pernah surfing kan? Nah, coba tuh pertama kalinya. Bisa, dan itu banyak hal sih yang memang bikin jadi menarik karena mungkin ada adrenalin rush-nya itu nggak sih? Oke, betul. Dan barengan. Dan yang penting itu elemen barengannya. Betul. Nah, lanjut lagi ke ketiga. Tadi kita pertama udah entertainment. Terus udah experience dan eksperimen. Dan yang ketiga ini sebenarnya ada dua. Ya udahlah ya. Yang ketiga ini adalah education. Wah. Nah, berat ya. Maksudnya gimana nih? Sekolah belajar bareng kayaknya. Gimana? Kayak mau di Ayunda. Kayak mau di Ayunda, sekolah bareng. Oke. Education yang dimaksud di sini adalah memang benar pada dasarnya adalah mempelajari sesuatu bersama. Tapi bukan berarti harus bentuk sekolah lagi. Kan ada yang punya anak juga susah ninggalin dua-duanya gitu loh. Tapi contohnya nih kalau gua sama Nucha ini belajar tenis. Tenis bareng yang rutin yang akhirnya dari nggak bisa sampai agak bisa, belum bilang bisa ya. Sampai agak bisa di 6-8 bulan terakhir ini dengan coach. Tapi dengan coachnya itu menunjukkan bahwa itu niat. Kita mau belajar. Betul. Dan akhirnya mendapatkan apa kita dari itu? Mendapatkan dompet yang boncos. Ternyata raket tuh mahal ya. Ternyata sepatu juga mahal. Jadi tapi ya itu ada keseruan bareng dan kita kayak aduh dapat jadwal lapangannya ini nih, kita main sama si ini yuk. Terus kita jadi nonton tenis bareng, kayak gitu-gitu. Jadi memang ada sesuatu yang kayak mengkonekkan kita jadi kayak punya chemistry baru gitu sama pasangan karena punya kesukaan baru dari belajar itu. Kayak aku kan gak ngerti tenis sama sekali ya, secara kita newbie kan, Aryo juga newbie, tapi dia lebih ngerti lah kayak konsep main tenis tuh. Nonton karena udah pernah nonton karena gamenya gimana. Aku belajar dari Aryo, cara ngitung poinnya gini ya. Ini baru sekarang Nucha ngerti nih. Nggak ngerti juga sampai sekarang sih. Jadi ini juga mempelajari karakter bahwa kita tuh belum pernah suka olahraga sampai segitunya dua-duanya suka. Ya mungkin aku suka bola, suka banget, tapi Nuchanya enggak. Nucha mungkin waktu itu yoga sama itu lebih ke Nucha yang lebih suka misalnya. Tapi sekarang akhirnya nemuin dua-duanya bareng dan mempelajari karakter bahwa Nucha kalau suka sesuatu bisa ambi juga ya. Asli. Bisa kalau dapat lapangan tuh dia babat tuh 5 kali 6 kali seminggu tuh. Masalahnya cuma di lapangan doang nih. Jadwal meeting bisa bergeser gara-gara gue baru dapat lapangan. Sorry geser dulu meetingnya. Sampai dia bikin acara di Parent Talk, sampai nyuruh gue ikut liga segala macam. Jadi memang ternyata karakternya gitu ya. Kita mempelajari hal baru lagi. Jadi education bareng itu penting. Benar. Tapi sebenarnya nggak harus kayak kita tenis bareng sama pasangan gitu, nggak nanti boncos kalian. Contoh lain tuh kayak misalnya ikutan webinar bareng, karena kayak di Parent Talk kan kita bikin nih webinar setiap bulan tentang relationship gitu. Jadi kita punya kelas bareng Mas Indra, kita ada kelas bareng Bu Rani, pokoknya soal relationship class lah. Nah itu kan bisa dipelajarin bareng sama pasangan dan itu online kok, jadi tinggal nyalain aja speakernya ya kan, belajar bareng. Aku tahu satu lagi yang kita udah belajar bareng dan juga berguna buat teman-teman di sini, yaitu ngatur duit bareng. Oh benar. Jadi kita ke financial planner, kita pernah ikut kelas, kita akhirnya ngurus duitnya bareng-bareng, udah tahu investasinya masing-masing, bentuknya profil resiko segala macam dipelajarin selama mungkin sekitar 7-8 tahun terakhir pernikahan kita ya. Kayaknya dari tahun kedua nikah deh Bab itu. Belum punya anak kok. Terus sampai sekarang kita udah di tahun ke-11. Berarti 9 tahun lo belajar 9 bareng. Tahun. Jadi itu juga menembulkan suatu chemistry yang tersendiri. Ya sebel-sebelnya ada sih perjalanan-perjalanan. Oh ternyata kamu gitu, oh ternyata aku gini. Dan lucunya sebenarnya menurutku Bab dari education ini kita tuh punya, walaupun kita ada kesamaannya, sama-sama belajar atau sama-sama interest di bidang financial keluarga, tapi kita punya sumber belajar yang beda-beda. Nah, betul. At some point kita bisa kayak ngomongin bareng gitu. Misalnya Aryo nih suka diajak sama bank apa, terus atau bahkan kayak belajar saham apa. Nah, aku belajar secara teorinya dari teman-teman financial planner gitu. Terus kita coba combine gitu. Teorinya tapi gini loh kalau kata si Mbak ini gitu. Tapi teori finansialnya gini gitu. Nanti Aryo ngasih tahu tuh dari sisi saham lagi kayak gini-gini, terus atau misalnya kayak kemarin rame-rame kripto, gue tuh udah bilang udah deh nggak usah ikutan main ya kripto-kriptoan, udah bener kan? Bener kan? Terus kita juga belajar, oh ternyata bayar pajak begini, apa kita mau ngomongin pajak aja gitu? Oh jangan, bahaya. Okay. Jangan kita ngomongin Rubicon, nggak ya? Salah, tadi marahin kita. Gitu, jadi kita tuh kayak ketemu di tengah, belajarnya dengan cara masing-masing. Terus yang lucu lagi, Bab, ini sebenarnya lucu apa enggak sih? Nggak tahu. Jadi buatku dulu kan aku orangnya konservatif banget, profil risiko keuangan, ya nggak. Cara takut-takut kita mau naruh duit tuh kayak aduh investasi emang beneran
emang bener nih gitu kan. Kayak ya udah deh kalau bisa tuh duit taruhnya di bawah bantal gitu kan. Itu kayak mungkin aku yang 10 tahun lalu. Mau kayak Escobar. Terus begitu sekarang aku kaget kemarin baru banget aku coba ngulang lagi gitu ya assessment untuk profil risiko di sebuah bank gitu. Lah kok gue jadi agresif gitu pas udah dipilih hasilnya kok agresif, kaget dong. Soalnya kan ada pergeseran tuh profil risiko kalau keuangan dari yang tadinya konvensional banget kayak aku gitu yang tipe takutan, gak berani gitu ya. Nah terus tengah-tengah ada moderate oke, antara logika dan perasaan setengah-setengah tuh biasanya. Atau bahkan yang agresif yang cuman pakai logikanya lebih banyak gitu. Loh kok sekarang gue jadi agresif itu ya? Itu kayak aplikasinya berusaha nunjukin udah lo kebanyakan masukin investasi, udah stop. Ini juga lucunya kebalikannya adalah gue yang udah lama, ternyata gue udah lama ya gak lihat saham gue lagi ditidurin aja, didiemin aja. Udah lama gak nambah produk investasi obligasi segala macam. Karena duitnya lagi masuk ke bangun rumah sama investasi di bisnis, di kerjaan gitu. Jadi kayaknya kalau aku ngetes juga, aku mungkin jadi konservatif kali. Kita bukan ketemu di tengah, kita kelewatan gitu. Kita jadi pindah tempat gitu. Itu lucu banget sih karena aku justru jadi belajar orang yang jadi tadi aku orangnya sangat konservatif gitu ya, nggak beranian. Pokoknya resiko nggak mau banget terima resiko uang gue hilang gitu kan. Nah sekarang di level yang ya udah gue coba nih, gue meresikokan tapi begini pokoknya dengan beberapa konsekuensi lah gitu ya. Tapi ya gitu jadinya Aryo yang tadi ya konservatif mungkin justru bergeser ke sini ke arah konservatif ya. Jadi itu adalah yang ketiga, yaitu education. Yang keempat adalah engagement. Nah engagement ini itu bukan tunangan. Bukan tunangan. Jadi apa? Engagement ini berkontribusi di suatu aktivitas bareng yang sebenarnya juga ada manfaatnya ke lebih banyak orang menurutku. Betul. Misalnya mau donating bareng atau mau ke kegiatan sosial bareng. Atau mungkin teman-teman gereja biasanya suka ada kayak pelayanan bareng gitu ya? Iya bareng. Bisa ada jadi. Nih kayaknya di sini nih yang sama pacarnya suka pelayanan bareng ya kan? Oh gitu ada ya. Ya itu juga bagus. Itu contoh dari engagement yang ada. Nah kalau kita tuh ya salah satu contohnya ya bikin konten ini. Kita bikin bareng. Konten bareng berharap ada gunanya di yang nonton gitu. Bagus kalau ada gunanya, dan we've been doing this for the past 5 years? 6 years? Mungkin ya. Ya kira-kira 5-6 tahun terakhir lah, dan semoga ada gunanya. Nah itu bentuk engagement yang kita lakukan. Kalian bisa berbeda tentunya. Bisa as simple as apalagi tuh contohnya tuh. Misalnya bareng-bareng mau bikin pengajaran berbagi ilmu juga ke sekolah, atau jadi dosen tamu bareng lah misalnya, atau melakukan kayak charity tadi ya, atau project-project pro bono, atau pokoknya ada sesuatu yang membuat kalian ketemu lah sama pasangan gitu ya di hal-hal yang sifatnya tadi charity gitu. Jadi kalau kayak kita diundang untuk ngobrol, kita biasanya ada tuh yang niatnya untuk bisa bayarannya gak sepenuhnya gitu. Iya, atau for free gitu. Kita budgetin kok untuk effort kita di setiap bulannya tuh ada gitu. Iya, misalnya untuk lembaga pendidikan atau untuk charity, itu mau banget kita berbagi gitu sih. Contohnya. Itu contohnya aja. Nah, jadi formula untuk menjalin. Jadi hubungi aja ya nomor di bawah ini. Jadi untuk formula dalam relationship menurut JCT ada 4. Ini aku rangkum lagi ya. Yang pertama tadi ada entertainment. Jadi ketika di dalam relationship atau hubungan kalian itu ada bumbu-bumbu hiburan, tertawa, happy, itu ya bisa dipastikan kalian bahagialah gitu ya. Tapi kedua juga ada yang disebut experience dan eksperimen tadi. Ini nih bumbu-bumbu yang perlu selalu dicoba, bukan cuma pada saat pacaran, tapi juga setelah menikah gitu. Never settle for less gitu ya. Quote dari Nucha. Terus juga yang ketiga ada education tadi. Pokoknya cari hal-hal yang kayak bikin kita bertumbuh ya, grow bareng lah gitu ya. Sama yang keempat ada engagement. Biasanya dari setiap pasangan itu paling cuman menganut 1 E doang atau 2 E aja, tapi tidak keempatnya. Padahal 4 formula ini konon kata Mas J sebenarnya katanya penting gitu punya 4-4-nya. Sebenarnya ada E kelima sih, taruh di mana ini adalah
enak-enak. Ya, apa tuh enak-enak? Makan kan? Tapi wajib dong ada enak-enaknya nggak sih? Iya kalau sudah menikah gitu. Boleh lah. Jadi itulah dari JCT yang mungkin kita bisa terjemahkan di sini dan mungkin bisa dipikirkan buat kalian juga. 4E ini bisa ngebantu relationship kalian gimana? Tapi belum selesai. Kalau misalnya nih pasangan kalian nggak mau diajak untuk melakukan 4E ini dalam relationship kalian, itu gimana? Sebenarnya aku sih ngelihatnya nggak perlu harus dijabarin jadi 4E. Sayang kita harus ngelakuin 4E kata JCT nih. Sekarang juga ayo nomor 1 entertainment yuk kita ngapain. Kalau dipaksa kayak gitu juga akan susah. Ini kan ini kan coba misalnya kalau cara mau ngajak pasangan adalah pertama jangan disebutin ini adalah misi lo untuk menjalankan 4E. Lakuin aja, ajak nonton misalnya kalau elemennya adalah nonton, ajak traveling kalau pengen traveling itu menjalankan eksperimen, ajak belajar tenis bareng atau apapun itulah. Nah itu bisa dilakuin, ajak aja langsung, itu cari mana yang menarik gitu, mana yang dia tertarik. Jadi paling sih aku sih sarannya kayak gitu, jangan pernah harus dijabarin kita belum ini nih gitu. Stres biasanya kalau kayak gituin. Bener pressure ya, nggak dari bos, nggak dari mana, nih pressure banget hubungan kita. Ya, terus tapi memang kalau menurutku memang emang orang nggak ada yang pengen ya dipaksain, tapi diingetin boleh banget karena kadang-kadang kita tuh manusia tempatnya lupa. Yaelah, tapi kalau berkali-kali bete jadinya Kak, ya kan? Jadi paling nggak diingetin aja. Jangan bilang 4I itu gitu. Enggak. Maksudku kayak diingetin aja. Kita udah lama deh nggak ngedate. Nonton film ini yuk. Pokoknya sesuatu yang impulsif tuh juga menurutku cukup menarik. Walaupun kalau punya anak agak repot ya. Aduh nitipin anak. Aduh ini nih. Nggak apa-apa. Tapi pasti jadwalin aja. Tapi gitu. Kan kalau selain ngedate ada micro date juga kan. Ya kecil-kecil banget. Kayak abis nganterin anak sekolah atau jemput anak sekolah gitu. Hal-hal yang kecil-kecil aja yang bisa dilakuin. Iya, apalagi kalau naik Rubicon enak banget. Enggak salah. Balik lagi ke situ tiba-tiba. Gitu. Ya udah kalau gitu mudah-mudahan 4 cara tadi 5 cara tadi. Enak-enak. Mudah-mudahan 5 cara tadi bisa menjadi bumbu-bumbu yang baik juga buat relationship kalian pasangan. Jadi jangan lupa kasih nih share konten ini ke pasangan kalian untuk 5 bareng. Kita tuh berharap pasangan kalian tuh ada 100 loh. Jadi satu orang share ke 100 orang. Gak apa-apa, bisa aja sih pasangan sama mantan. Banyak juga 100 ya tetap ya. Oke. Sekian episode Curhat Babu kali ini. Jangan lupa follow, subscribe, komen, apapun itulah yang bisa membantu ini kita bertumbuh juga. Yes, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye.